inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Jadi kita pakai yang barusan pasang tuh pakai PGA dari Asus ya, GTX 1660 Super 6GB DDR6 ya. Udah jadi bentuknya seperti ini. Kita unboxing dulu. Nah, ding ding, seperti ini. Oke. DDR6 6GB GTX 1660 Super. Nah ini biasanya sangat bagus sih kalau untuk mining, karena seri yang super yang sering banyak dipakai. Untuk harga variatif sih, untuk harga sekarang kisaran di 7 jutaan, kurang lebih 7 juta sekian, ataupun sebaliknya 7 juta kurang. Itu tergantung dari updatean tiap hari. Tiap hari itu ada update dari distribusi. Oke, untuk motherboardnya kita gunain dari merek Pose ya. Pose yang seri BTC B250. Nah, ini yang 12 slot PCI, jadi bisa dipakai untuk 12 PGA. Cuma yang barusan kita pakai 6 PGA. Nah, seandainya mau tambah PGA lagi, gak usah beli lagi motherboard. Ini PCI satunya, ini buat jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Nah, ada juga power moleknya. Ini untuk seandainya PGA-nya pakai yang seri besar untuk memperkuat power ke PGA, maka ininya dipasang ke PSU ya. Ini bentuknya seperti ini, deng deng, cakep juga ya. Oke. Dan ini untuk harganya kisaran 2 jutaan sih, 2 juta sekian atau kurang lebih dari 2 juta untuk saat ini. Jadi cukup murah dan terjangkau tentunya ya, sangat irit biaya. Tapi ini kestabilannya sudah teruji, kita pernah nyoba dengan terpasang 12 PGA dan semuanya berjalan dengan normal. Maka saya rekomendasiin untuk brand ini ya. Dan ini untuk PSU nya, PSU yang tadi kita pakai ya, lumayan berat juga nih PSU nya. Ini PSU 2000 watts ya, 90 efisiensi ya, 90 plus efisiensi 2000 watt. Dan ini terdiri dari banyak power PGA aja ya. Untuk 12 power PGA, 12 kali 8 pin kali 12 piece untuk PGA itu udah bisa. Jadi kalau seandainya pakai PGA yang seri 1660 ataupun pakai PGA yang seri 6600 XT, cukup cuma satu PSU aja udah bisa untuk semua PGA 12 piece nya. Lumayan nih
berat, banyak juga kabelnya dan panjang-panjang juga. Untuk harga juga ini masih terjangkau. Ini harga kisaran 2 jutaan kurang lebih. Jadi untuk mining versi irit sangat rekomen nih untuk dijadikan membuat rignya. Jadi jangan sampai rignya nggak jadi karena spare partnya pada mahal-mahal, tidak juga ya, tapi ada juga yang murah-murah seperti ini ya. Oke, dari sininya khusus untuk BTC ya. PSU nya nih dari garansi 1 tahun. Oke, untuk memori VGA ataupun SSD nya mas seperti biasa aja, mau brand apapun yang penting bisa jalan dan connect itu udah bisa dipakai gitu. Nah, jadi tidak ada spesial ya untuk di mining itu, untuk prosesor, memori dan SSD-nya ataupun flash disk. Nah, adapun yang mesti diperhatiin ya ini pen casing ya. Pen casing kita butuhin emang kalau seandainya untuk 24 jam memang butuh putaran yang sangat cepat. Jadi biar menghasilkan udara yang sangat kencang. Nah, di sini ada detailnya. Kita dari Lianli itu yang putarannya 3500. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me, cause she got a bad little waist. And we tearing down this place, off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine.
sini dulu bro, santai dulu bro. Kita istirahat dulu nih. Ya, kita kan tadi udah selesai nih. Target quick miningnya udah udah semuanya udah selesai. Setelah itu kan langsung colok listrik nih. Nah, dari mulai situ apakah udah lancar aja gitu, nggak ada kendala apapun atau gimana nih biasanya? Sebenarnya ketika udah selesai rakit baik, itu kita langsung tes. Tidak semuanya langsung bisa jalan bro. Jadi kalau ketika udah beres rakit rig nih, tahu-tahu langsung kita ke ATM, wah, enak banget bro. Enak gak juga sih bro. Tapi ada aja yang ada, cuma bukan ke ATM ya, tapi ada langsung jalan bisa nambang seperti itu ada. Nah cuma dari pengalaman aja, dari sekian banyak kita rakit rig mining tuh, itu pasti ada trouble dulu. Biasanya ada trouble yang paling sering trouble yang terjadi ketika udah beres dirakit. Nih itu pas dites itu ada yang nggak kebaca PGA-nya salah satunya. Ada juga yang tidak kebaca di aplikasi di software-nya, di OS-nya. Terus ada juga yang nggak nyala sama sekali bahkan gitu. Oh gitu. Udah nyalain, kita udah pasang, udah rakit, kita mulai. Oh itu kalau itu saya tahu jawabannya. Apa? Lupa bayar listrik. Nah itu salah satunya. Salah satunya itu otomatis itu auto gak bakalan nyala. Iya pasti itu gak bakalan nyala. Nah jadi kebanyakan pertama itu yang nggak kebaca itu biasanya terjadinya bisa dari hardware-nya itu sendiri, baik itu hardware PGA-nya bisa juga ya kurang pas pemasangannya ataupun risernya yang rusak ataupun risernya yang nggak kompatibel sama si PGA-nya atau sama slot PCI-nya. Bisa juga karena barang baru nggak pasti juga langsung ini kan bagus kalau elektronik yang namanya elektronik itu nggak ada yang bisa dijamin. Semua orang itu nggak bisa jamin ini bagus ini pasti jalan dan sebagainya. Enggak. Yang namanya elektronik ada kemungkinan banyak produksi massal terus yang kedua lagi mungkin dari perjalanan dan sebagainya. Nah itu kan bisa aja yang terjadi, makanya ketika udah beres rakit rig lantas kita tes itu tidak semuanya akan normal atau tidak semuanya berjalan dengan lancar. Ada aja pasti, salah satunya ada, bukan pasti tapi ada dari sekian banyak itu pasti ada salah satunya dari risernya, anggap risernya kurang pas pemasangannya itu otomatis tidak bisa kebaca salah satu PGA-nya. Yang kedua lagi bisa jadi dari motherboard-nya yang gimana? Gak support apa gimana? Gak support ataupun ada kerusakan dari slotnya itu juga bisa pengaruh juga ya. Terus bisa jadi juga nggak kebacanya PGA itu dari versinya hardware itu sendiri. Contoh versinya versi sedang miningnya, aplikasinya versi yang sekarang, sedangkan motherboardnya versi lama, itu juga berpengaruh. Jadi banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi. Ya, ketika kita nyalain itu belum tentu kita sudah lancar jaya. Nah, jadi otomatis penyelesaiannya yang pertama kita coba dulu dari PCI erasernya coba diganti gitu, atau coba dipas-pasin dulu nih PCI erasernya, takutnya ada yang longgar. Udah gitu kita coba lagi tes nyalain. Kalau seandainya setelah itu masih tetap nggak kebaca, barulah coba ganti PCI erasernya. Iya, kali kalau udah kepasang misalkan PGA-nya banyak itu kan susah nih. Lebih susah, makin banyak itu makin lumayan makin rumit. Nah, makanya di situ biasanya suka ditandain. PCI eraser itu suka ditandain dari PGA A, PCI erasernya A, maka pas-pasin gitu. Slot dari motherboardnya juga tertulis A. Nah itu jalurnya gitu. Jadi ketika ada kerusakan kita tahu. Yang ini PGA yang A nih. Jadi coba ganti dulu PCI erasernya.
Nah, udah PCI reset ternyata udah diganti masih belum cocok karena ada kemungkinannya gimana nih kalau diganti beberapa PCI reset tapi masih tetap nih nggak kebaca gitu. Apanya itu? Nah, yang kedua mungkin bisa jadi dari motherboardnya. Dalam motherboard macam-macam bisa jadi motherboard tuh slotnya yang rusak atau update atau reset di Paul atau update BIOS baru. Nah, baru kita coba tes lagi. Nah, kalau dites lagi ternyata kebaca berarti tinggal lanjutin. Kalau masih nggak kebaca nih BIOS padahal udah terupdate terus pressure udah bagus, udah beberapa kali ganti, masih belum bisa kebaca apalagi nih. Nah, itu bisa kemungkinan dari slot motherboardnya, slot PCI-nya nih, slot motherboardnya apakah ini jalan atau enggak? Nah, itu berarti bisa dipindah dulu, PGA-nya coba pindahin ke slot yang lain, enggak kebaca atau enggak. Kalau kebaca berarti lah itu slotnya yang rusak. Tapi kalau ternyata udah dipindahin nih ke slot yang lain, si PGA itu tetap nggak kebaca seri atau tipe PGA itu atau yang ditandai tadi tetap nggak kebaca, yang itu barulah kita bersihin itu PGA-nya yang besar seperti itu. Biasanya kebanyakan jadi nggak begitu aja langsung kita jalan, makanya kenapa lebih cepat ataupun lamanya dalam merakit sebuah rig itu biasa mah tergantung dari persiapan dari si orang yang merakitnya. Biasanya seperti itu. Kalau seandainya kita ngerakit rig nih, PCI-nya hanya 6, PGA-nya hanya 6, motherboard-nya hanya 1. Nah, itu kita ternyata nggak ada yang jalan 1. Nah, itu ya bingung. Bilangnya PGA-nya yang rusak, itu belum tentu. Bisa jadi reasonnya. Nah, mau coba mau gimana, makanya kalau mau rakit di rumah sendiri beda ya. Kalau rakitnya di tempatnya mereka banyak stoknya mereka nggak mungkin mereka siap buang juga sih. Bisa jadi mungkin karena tidak cocok ataupun mungkin versinya terlalu tinggi gitu. Jadi yang pastinya bisa dicoba dulu, diganti di waktu itu juga gitu, seperti itu. Terus kita nggak bisa memponis suatu hardware ini rusak karena kita belum pernah nyoba. Tapi kalau udah ada di tempatnya atau udah dipersiapkan segala sesuatunya dan kita udah coba satu persatu, nah itu baru kita bisa putusin. Jadi nggak repot ya, nggak repot harus semuanya digaransiin, harus semuanya diganti, semua harus dibawa, bisa dicek satu-satu gitu. Kebanyakan dari situ itu kabarnya dari hardware, bisa juga dari software. Apa aja tuh bro? Nah, kalau dari software itu yang pertama yang tadi ya dari BIOS-nya, BIOS-nya yang nggak support karena versinya versi lama, dia hanya support untuk 4 PCI atau 3 PCI seperti itu, sedangkan yang pakai 6 PCI atau lebih. Nah, itu kan berarti harus diupdate dulu dari BIOS-nya itu sendiri. Yang kedua lagi bisa aja dari settingan BIOS-nya nih masih yang dibukanya hanya 4. Oh, ada pengaturannya dari BIOS-nya itu sendiri. Ada 4. Nah, itu harus dibukain PCI-nya. Yang kedua seperti itu. Yang ketiga mungkin dari aplikasinya. Nah, dari OS-nya itu juga contoh biasanya kebanyakan untuk Radeon, seri Radeon itu pakai fullnya kan full Redminer gitu. Nah, untuk NVIDIA berarti ini kita lagi ngomongin softwarenya kalau misalkan di HiveOS. Ya, kalau di HiveOS. Nah, sama juga kalau di Neses nih seperti gimana? Pakai Windows. Yang pertama bisa aja drivernya belum masih driver belum terinstall. Yang kedua lagi bisa aja versi dari drivernya itu versi lama dan sebagainya. Tapi bukannya kalau yang saya tahu kalau drivernya itu bagusan yang lama, apa gimana? Enggak juga sih sebenarnya mah untuk
Nah, untuk driver seri lama ataupun seri baru, sebenarnya mah tetap yang baru itu pasti lebih bagus. Harusnya. Kenapa harus versi lama? Ya kembali lagi ke hardware-nya. Hardware-nya itu apakah hardware-nya udah memenuhi ke versi baru? Nah, kalau hardware versi lama terus kita install versi baru ya tetap aja biasanya ada flash sedikit dan lain sebagainya seperti itu. Biasanya mah jadi bukan berarti tidak bisa tapi biasanya kurang maksimal seperti itu. Yang pertama yang dari OS-nya. Terus yang ketiga dari apa? Yang pertama udah apa? Dari segi hardware ya. Dari segi hardware-nya, dari software-nya. Kebanyakan permasalahan. Yang ketiga ya kembali ke jaringannya. Oh, jaringannya udah pasang internet? Ya, udah pasang. Oh, belum kan tetap nggak bisa. Yang kedua lagi itu udah semua dicolokin tapi nggak bisa connect ya kalau nggak ada jaringannya. Walaupun udah dicolokin ternyata sih kalau jaringannya atau lahnya misalkan kabelnya nggak benar gitu. Benar itu juga sama mempengaruhi ataupun membuat si rig itu nggak bakal bisa mining gitu kan, ngetek. Tapi kalau kenapa nggak nambang seperti itu. Dari segi jaringannya. Yang keempat barulah ke settingan itu. Settingan overclockingnya. Jadi itu yang seperti gimana nih? Kebanyakan ini padahal rig ini harusnya tuh cukup sama PSU yang sekian watt. Kok kenapa ini dipakai dengan PGA malah mati atau restart? Nah seperti itu biasanya kebanyakan seperti itu loh. Kenapa? Padahal hitungan kalau lihat-lihat di forum atau lihat-lihat informasi di Google dan YouTube dan lain sebagainya, ini PGA dengan seri ini wattnya hanya sekian, lantas dikali sekian paling sekian. Cukup dengan PSU ini juga harusnya udah bisa jalan loh. Tapi kenapa? Nah itu kenapa? Biasanya kalau default itu PGA default itu wattnya itu biasanya mah masih full, wattnya itu belum di overclocking. Masih tinggi. Jadi ketika ditambahin 1, 2, 3, 4, 5, 6 PGA dengan PSU total PGA itu membutuhkan power yang sekian banyak PSU-nya, sedangkan PSU-nya masih di bawah itu ya otomatis ya akan restart atau kembali lagi ke masih. Berarti pemilihan PSU juga penting banget. PSU penting banget. Yang pertama watt makin besar itu makin gede, makin bagus ya. Makin bagus itu untuk menjaga sebelum kita setting gitu kita masih mempunyai spare power. Nah itu lebih bagus. Nah bisa nggak kalau pas-pasan si wattnya? Ya bisa, cuma harus step by step dari settingannya. Nah pertama karena kan ketika membuat rig mini gitu settingan tuh gimana caranya supaya dapat watt yang kecil gitu yang pertama. Yang kedua hash rate yang gede kan gitu. Yang ketiga dapat watt sekecil mungkin hash rate sebesar mungkin. Bisa itu bro kayak gitu. Terus stabil. Panasnya overhead, jangan sampai ke overhead gitu kan. Karena kalau overhead ya kembali lagi ke hardware-nya entah cepat rusak ataupun naik PLA-nya dan lain sebagainya. Nah itu biasanya mah harus disetting. Nah otomatis disetting dulu untuk awal. Wattnya udah kecil nih PGA 1, pasang PGA 2 wattnya kecilin lagi gitu. Samain. Nah maka PSU yang hanya sedikit pun itu bisa jalan semuanya. Cuma settingnya step by step satu persatu. Nah tapi kalau yang barusan kita rakit itu kan langsung ini dipasang. Kenapa kok langsung? Ya karena PS-nya itu yang udah gede wattnya. Jadi hajar aja. Tapi bukan berarti bakalan wattnya terus besar itu, enggak juga. Jadi wattnya tetap kita akan setting sekecil mungkin dan hasilnya sebesar mungkin. Penting kestabilan yang dipakai ke kestabilan. Jadi tetap ya ketika setting itu kita jangan terlalu ambisi. Wah kita pengen dapat versi besar, tapi
Wattnya juga kan kadang tidak tambah besar. tidak memperhatikan konsekuensinya, terus usia, dampak usia dari si hardware dan lain sebagainya. Kita tetap kita harus kontrol di situ. Segimana nih, ini stabilnya, amannya. Nah, itu kan sangat penting. Biasanya mah kalau untuk awal-awal, yang penting dapat hasil gede, ajar. Nah, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Ya. Nah, karena percuma ya kalau percuma. cuannya gede juga. Iya. Kalau memperpendek. Nah, jadi Si hardware kan jadi juga. kalau dari segi rokok kenapa gitu ya, setting semua orang juga bisa, ya benar bisa, semua orang juga semua orang juga bisa kumpul nih atau bisa ngerakit, bisa juga. Nah, cuma di situ konsekuensinya kesananya, next-nya. Wah, harusnya pokoknya harus mikir ke depannya gimana supaya hardware-nya awet, listrik juga nggak boros-boros, dapat headset tinggi, temperatur. Oh ya, temperatur juga stabil, betul. Seperti itu. Nah, bro, satu lagi nih bro, dari misalkan tadi udah selesai udah selesai tes, nah kan ini tinggal setting nih. Itu sampai selesai, sampai stabil, dapat headset yang lumayan, watt juga oke, suhu oke. Itu kira-kira berapa lama? Nah, itu kembali lagi ke pengalaman. Biasanya kalau setting kembali lagi ke pengalaman nih, karena banyak seri dari PDI itu. Pertama banyak serinya, yang kedua lagi serinya sama tapi banyak chipsetnya, beda seri chipsetnya. Chipsetnya bisa beda-beda. Beda-beda, kan ada beberapa chipset. Nah, itu juga berpengaruh banget terhadap settingan nih. Yang ada yang bagus dari chipset ini belum tentu juga dipakai dengan chipset ini dengan seri yang sama, settingannya sama, bagus. Nah, enggak juga. Jadi tetap ya harus coba-coba dulu, coba pakai. Nah, coba pakai. kenapa contoh di tempatnya ataupun di toko-toko ataupun di teknisi yang emang bergelut di dunia mini. Nah, kok di sana mah kayaknya mudah dan cepat gitu. Ya emang bener pasti mudah dan cepat. Karena mungkin mereka juga udah punya patokan. Ya itu. Ketika dia udah punya rumusan untuk settingan. Untuk chipset ini misalkan dengan seri ini PGA-nya, nah biasa segini. Jadi di situ pertama, jadi bisa dikatakan lama atau tidak itu tergantung dari banyak dan tidaknya dia berpengalaman untuk chipset ataupun settingan itu sendiri. Jadi kita kadang-kadang bisa beberapa jam selesai pulang. Nah, karena kita otomatis kita coba-coba dulu, kita stabilin kita udah dapat. Kecuali itu udah gabung contoh gabung dari pengalaman yang ini gabung sama ini, kita coba pakai rumusan seperti ini. Nah, ternyata masih belum stabil, kita ubah lagi, coba lagi. Nah, itu yang membuat proses setting lumayan agak lama. Terus udah beres setting nih, udah beres setting, itu juga belum tentu bisa selesai. Karena harus tes dulu beberapa jam untuk melihat apakah berubah lagi tidak, ataupun settingannya ataupun temperaturnya, wattnya dan sebagainya. Kestabilan kalau udah 1 jam 2 jam ternyata emang udah stabil, ya itu baru bisa dikatakan stabil gitu. Nah, jangan kita setting sekarang udah ya dapat headset gede, wattnya kecil, terus temperaturnya kecil, gitu. Yang selesai dibawa datang ke rumah, tahu-tahu jarak sekian menit itu nggak jalan, mati lagi, dan sebagainya. Nah, itu biasanya seperti itu sih kalau untuk setting. Jadi kita nggak bisa memprediksiin ini akan bisa cepat ataupun lambat. Ya. Tapi kalau mau lama enak juga bro di sini bro. Kalau buat yang setting gitu kan, udah di sini seminggu aja lah.
Ya, boleh juga. Bisa kan kayak gitu? Oh, bisa. Pakai lainnya oleh saya aja. Iya, ntar saya bisa pakai apa? Pakai hip. Pakai oleh saya aja nih gitu. Kan jadi masuk kan. Iya. Cuma kebanyakan berpikirnya tuh, konsentrasinya tuh emang dari kita tuh gimana caranya supaya usernya stabil, serahin ke user dan tidak kembali lagi. Soalnya kalau ada apa-apa juga. Nah, ya, ada pun tetap. kembali lagi, nambah lagi seperti itu. Oh iya Tujuan. benar. Jadi lebih ke sana gitu biasanya. Pokoknya pelayanan di sini diusahakan secepat mungkin. Secepat mungkin, stabil Sestabil mungkin. Nah, setelah itu udah selesai di sini, tes stabila lancar. Kadang-kadang ada juga yang udah dibawa pulang. Wah ini Mas Bro gimana nih? Nggak jalan nih. Nah itu kenapa? Itu biasa. PGA-nya nggak kedetek lagi nih. Nah, itu yang tadi. Itu di sininya belum dites selama gitu belum dites memang stabil atau enggak. Udah diambil. Pertama itu yang tadi saya ceritakan. Yang kedua lagi ini ternyata dari sana listriknya yang nggak stabil. Listriknya nggak stabil itu juga berpengaruh. Kalau di sini normal ada di sana. Iya, atau juga mungkin di perjalanan Di Bro, ya, perjalanan mungkin di mobil ada misalkan. kendor, Jek gitu kan. sebagainya seperti itu. Tapi bisa jadi juga di aplikasinya yang ternyata udah pakai di rumah, dicoba di rumah dan sebagainya seperti itu. Makanya itu nggak boleh tes. Cuma sebenarnya masih kita kalau masih di aplikasi kita masih bisa kontrol di sini. Oh bisa di remote ya. Nah, tapi kalau udah Hardware, mau nggak masih mau. bisa juga mungkin lewat tutorial lewat komponen seperti itu biasanya udah normal kembali karena kita udah tahu settingan sirkuit segala sesuatunya udah tahu, makanya hanya lewat video call ataupun lewat remote control itu biasanya bisa clear teratasi seperti itu. Buat sobat juga kan udah dengan penjelasan semuanya dari mulai cara partnya apa aja, cara rakitnya gimana, terus kalau ada problem gimana. Mungkin kita ini hanya skill saja Bro ya. Mungkin kalau ada yang mau Tapi itu juga ada maksudnya tuh setelah bawa ke rumah juga kan butuh maintenance. Nah, jadi perawatan ini gimana nih kalau udah beres ke rumah, udah nyala, udah jalan, apakah udah dibiarkan begitu aja? Pertanyaan mungkin banyak pertanyaan seperti itu ya. Gak apa-apa, misalkan kalau dibiarin misalkan sebulan, setahun gitu. Iya, apa-apalah. Oh ada apa-apa. Apa-apa. Karena pertama kita paling tugasnya buat orang-orang yang membuat mesin brake mini ya salah satunya maintenance. Kita nggak begitu aja tinggal duduk atau tinggal tidur rebahan dapat cuan terus tanpa ada perawatan juga diperlukan. Cuma waktunya mungkin lumayan Ribet nggak Bro kalau kayak gitu? Nah untuk perawatannya mudah saja sebenarnya. Jadi anggaplah untuk sebenarnya waktu tidak menentukan, tapi dilihat dari dari lingkungannya itu sendiri. Rumahnya misalkan contoh rumahnya kalau kalau pasir, gurun pasir atau rumahnya yang banyak debu ya itu perawatan mungkin akan sering pinggir jalan. ya. Tapi kalau rumahnya yang emang segar terus udaranya juga bersih dan lain sebagainya ya mungkin agak lama gitu untuk perawatan, karena perawatan salah satu perawatan yang mesti dikerjakan rutinan yang membersihkan dari kotoran itu yang nempel terhadap PGA itu sendiri. Pengaruhnya apa sih Bro kalau misalkan emang biasanya terus emang butuhnya yang banyak gitu? Biasa berpengaruh itu pertama terhadap temperatur. Jadi anggap yang biasanya pengen itu dalam sekian ppm, si PGA ataupun si prosesor dan lain sebagainya ini jadi melambat karena tidak termasuk jadi agak berat. Nah seperti itu.
terus alur yang berapa risiko politik sendiri biasanya kalau terlalu banyak debu itu berpengaruh juga. Jadi itu makanya harus rutin mungkin 1 bulan 3 bulan bersih seperti itu. Nah, cara pembersihannya itu sangat mudah sebenarnya. Bisa menggunakan paku. Jadi vakum aja. Nah, nggak punya paku bisa juga gitu. Mau pakai kompresor bisa, cuma tidak disarankan. Kenapa? Karena Harus dari bikin dulu kompresor tambahan. pertama itu kegedean gitu. Tapi yang pertama bukan itu. Yang utama kalau kompresor biasanya mah mengandung air. Oh, jadi takutnya Disemprot ada airnya, ada airnya gitu. Nah, airnya itu kita nggak kelihatan pas kita nyalain jadi koslet. Makanya biasa beli aja vakum ataupun beli aja pen kompresi yang kayak kompresor, cuma bukan kompresor tapi khusus untuk handuk kecil ada, atau nggak punya itu juga masih bisa pakai kuas yang lembut tapi kan itu juga harus hati-hati dan takutnya kan si komponennya nah seperti itu. Udah beres itu pasangin lagi dan jalankan seperti itu. Itu untuk perawatannya gitu. Nah kalau nggak bisa ataupun sebaliknya kalau ada apa-apa nih ya tetap aja selalu berhubungan dengan tokonya, belinya gitu. Jadi belinya di mana itu harus tetap kita komunikasi lah gitu ya. Takutnya ada apa-apa kita kan bisa dibantu. Kalau emang nggak bisa bawa aja tokonya, bisa dibantu harus sama si tokonya itu minta bersihin gitu bahkan ya. mungkin untuk penyandingan ulang atau perhatikan ulang ataupun garansinya si hardware itu sendiri seperti itu. Jadi untuk perawatan yang pertama ya dibersihin, yang kedua lagi selalu kontrol untuk peraturan dan sebagainya, yang ketiganya ya selalu jangan melupakan penjualnya, selalu ada komunikasi biar ada apa-apa mudah seperti itu. Nah, itu udah semuanya, berarti tinggal nih yang paling beresiko apa? Risiko gimana nih? Ya di resiko di perminingan itu, resiko yang paling besar itu apa? Resiko yang sampai nggak bisa mining gitu. Resiko yang kebanyakan yang sampai nggak bisa mining gitu. Iya, pokoknya kita tuh resikonya kita tuh jadi membuat kita tuh nggak bisa mining nih, gimana sih gitu. Ya, itu satu sih sebenarnya dan itu harus dipegang. Itu kebanyakan tuh yang nggak bisa mining tuh dia menginginkan membuat satu rig tapi dananya nggak ada. Itu mutas nggak bakal bisa mining. Nggak bakal bisa. Gue balik blok. Kemana lo? I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. I'll give up everything. If I could see my dreams, I'll make things right. 'Cause I'll do anything to make what I want a reality. Don't let go. Don't let go. I'll make things right.
escape my pain. I just wanna be a better person. I deserve this, I just wanna break these chains. Always asking for greatness, true to myself, I never fake it. Seen too many once, I just so they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall is toxic. Day one, started to outlaws for profit. Now all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail. I'll give up everything, daunting if I can see my dream, lay things up, 'cause I'll do anything. Want a reality? I'll give up everything, daunting if I can see my dreams, make things right, 'cause I'll do anything to make one a reality. Don't let go, don't let go. I'll make things right, 'cause I'll do anything to make one a reality. Oke guys, ininya udah jadi alatnya seperti yang udah kita bicarain sama Bro Rian. Kita tinggal tes aja. Oke, kita tinggal tes guys. 1, 2, 3, bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah mulai jalan-jalan. Dan ternyata berhasil juga. Tinggal nanti kita setting-setting OC. Mau dapatnya berapa, hasilnya itu tergantung dari bervariatif, tergantung dari kalian sendiri setting OC-nya seperti apa, untuk suhunya, listriknya itu masing-masing punya standar sendiri. Jadi bisa cari-cari sendiri juga di Google. Dan untuk perakitan kali ini kita berhasil. Dan kalau ada yang mau tanya-tanya juga bisa langsung di komen aja, nanti kita usahain jawab. Untuk season sekarang, oke, berhasil. Tunggu aja nanti kita selanjutnya. Untuk kali ini berhasil. See you guys di session berikutnya.